Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, maka pengetahuan, tinggallah pengetahuan, tidak akan menggerakkan hati, tidak akan menggerakkan amaliyah untuk melakukan, karena tidak ada hidayah hati itu. Sehingga secara umum Rasulullah SAW, hadis yang lalu kita bahas, kita meminta selalu hidayah, include di dalamnya hidayatul ilm dan hidayatul taufik. Karena dalam banyak hal kita yang sudah kita ketahui belum kunjung bisa kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha wa na'udzubillahi min zalik. Seburuk-buruk urusan adalah urusan yang mengada-adakan di dalam syariat, beribadah yang tanpa dalil yang sahih, merasa ingin selalu lebih taat, lebih takwa, tetapi tidak berdasarkan ilmu yang benar, sehingga justru amaliyah-amaliyahnya ini menjerumuskan dia justru di dalam dosa-dosa. Tidak saja tidak diterima, tetapi justru menjerumuskan dia di dalam dosa karena mengada-ada di dalam urusan agama, dalam urusan ritual ibadah, mengada-ada hal yang baru. Jam tangan itu hal baru, tapi itu bukan urusan ibadah. Speaker, mic, sepeda motor, fasilitas-fasilitas itu hal baru, zaman Nabi tidak ada. Tapi itu tidak bisa dikatakan muhdatsatun di dalam ibadah, maka itu tidak mengapa. Yang muhdatsatun itu yang mengada-ada hal yang baru itu, yang seburuk-buruk urusan itu adalah urusan yang baru. Ketika Nabi dan para sahabat tidak melaksanakan, kemudian Nabi dan para sahabat sudah berlalu, kemudian orang-orang kekinian melaksanakan sesuatu yang baru atas kreativitas, atas persepsi sendiri. Ini adalah seburuk-buruk urusan, karena bukan saja tidak diterima amaliyah ibadah yang seperti itu, tetapi justru menghasilkan atau mendatangkan dosa-dosa. Dan setan lebih menyukai orang-orang yang mengada-ada seperti itu ketimbang orang yang melakukan kemaksiatan, main judi, peminum, pezina,
itu lebih suka pada orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bidang mengada-ada dalam agama. Karena apa? Orang yang mengada-ada dalam agama ini merasa telah melakukan ibadah, sehingga potensi untuk bertaubat ini akan jauh, akan sulit kecuali benar-benar dapat hidayah dari Allah. Kalau orang bermaksiat, orang berzina, orang berjudi, mabuk, itu seburuk-buruk mereka di saat melaksanakan itu masih menganggap saya sedang bermaksiat. Jangan ditiru. Punya anak-anak mereka, punya anak, punya keturunan, pasti menginginkan mereka, anak-anaknya tidak seperti mereka. Kalau yang bersangkutan pelacur misalnya, pasti tidak menginginkan anaknya jadi pelacur. Tetapi para pelaku yang mengada-ada di dalam agama ini, mengajarkan kepada anak cucunya, meyakini bahwa itu mendapat pahala, sehingga potensi untuk tahabayatu taubatan itu akan kecil, ya, sehingga setan lebih suka pada para orang-orang yang suka mengada-ada semacam ini, kecuali mendapat hidayah. Tempo hari sudah kita berdoa kepada Allah, hadis yang ke-72 kemarin, yang ke-72 yang kemarin dari doanya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kenapa kita senantiasa harus atau senantiasa perlu berdoa untuk mendapatkan hidayah padahal kita sudah Islam, sudah beribadah? Karena hidayah itu terdiri kemarin atas dua, yakni hidayatul ilm dan hidayatul taufik. Hidayatul ilm adalah hidayah berupa pengetahuan bahwa orang Islam itu harus melaksanakan 5 rukun, dari bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan sampai yang terakhir haji. Itu pengetahuan. Seseorang yang mendapatkan ilmu tentang pengetahuan tentang rukun Islam ini, setidaknya dia sudah mendapatkan hidayah, meskipun non muslim. Hidayah berupa ilmu. Tetapi apakah dia akan melakukan syariat itu, melakukan rukun Islam itu atau tidak, ini kembali pada hidayatut taufik, kemampuan atau kesanggupan hati untuk melaksanakan. Nah, untuk orang-orang yang sudah Islam seperti kita, dan insya Allah orang-orang yang sudah beriman seperti kita, oleh Nabi terus dianjurkan, diajarkan untuk senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan dan keterpeliharaan dan kekayaan hati. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa ini dibaca, dimunajatkan sesering mungkin, terutama setiap habis sholat 5 waktu. Karena berapa banyak kita yang sudah Islam, yang sudah relatif lebih aktif di dalam beribadah, sudah memiliki kadar keimanan yang tertentu, tapi dalam hal-hal yang tertentu juga belum kita bisa melaksanakannya karena belum mendapat hidayatut taufik dalam hal tersebut. Maka hidayatut taufik terus kita mintakan kepada Allah. Di antaranya 17 kali dalam salat-salat kita, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini termasuk hidayatut taufik, menunjukkan tidak hanya memberikan informasi tentang pengetahuan, bahwa kemarin kita tasyakuran haji itu, bahwa haji itu wajib misalnya, bagaimana batas kemampuan finansial itu pengetahuan. Batas kemampuan finansial yang dimaksud itu bukan batasannya, bukan kalau sudah punya deposito 1 miliar misalkan, asalkan cukup yang dimakan sehari-hari, cukup ada yang dibuat ninggali yang ada di rumah. Meskipun nanti diperkirakan 3 bulan yang akan datang belum ada yang dimakan misalnya, ini sudah terjatuh kewajiban wajib berangkat haji secara finansial.
Nah, kebanyakan kita selama ini kalau tidak ada jatah makanan selama 15 tahun ke depan, itu tidak dianggap mampu. Padahal kemampuan yang dimaksud adalah apabila selama ditinggal, keluarga sudah ada rumah, sudah ada tempat tinggal, sudah tercukupi pakaiannya, sudah tercukupi jatah makanannya selama ditinggal. Itu sudah terjatuh kewajiban haji. Sehingga kalau punya mobil, kalau punya sawah, sementara itu sangat berlebih. Yang ketika di Pak Seto tempo hari, Pak Kiai Samsul Arifin menyatakan itu, punya sawah, punya mobil, punya ini, jual untuk haji. Gitu loh, Pak. Karena memang batas kemampuan yang dimaksud itu adalah sebatas ada yang dibuat ninggali keluarga itu untuk makan selama ditinggal itu loh, Pak. Nah, nanti sepulang dari haji ya nyari makanan lagi begitu. Nah, ini yang tidak banyak difahami, tidak banyak diketahui oleh orang-orang, sehingga orang kalau mau haji merasa belum mampu kalau belum punya ini dan itu yang sangat banyak. Itu cukup untuk ONH, cukup untuk ninggali yang di rumah. Adapun tidak ada uang untuk beli sapi, untuk selamatan berangkat dan pulangnya, tidak masalah. Itu hidayah berupa pengetahuan. Nah, sudah tahu seperti ini, kalau tidak ada hidayah berupa taufik, ya maka pengetahuan tinggallah pengetahuan. Tidak akan menggerakkan hati, tidak akan menggerakkan amaliyah untuk melakukan. Karena tidak ada hidayah hati itu, sehingga secara umum Rasulullah SAW hadis yang lalu kita bahas, kita meminta selalu hidayah, include di dalamnya hidayatul ilm dan hidayatul taufik. Karena dalam banyak hal kita yang sudah kita ketahui belum kunjung bisa kita kerjakan. Maka ada doa penyokong ini adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tampakkanlah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itu hak, warzuqna tibaa, dan mampukanlah kami, berilah taufik kepada kami untuk ittiba, untuk mengikuti yang hak yang telah Engkau tunjukkan itu ya Allah. Ilmu yang telah diberikan, informasi yang telah didapat, berilah kemampuan kami untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba, dan tunjukkanlah ya Allah bahwa yang batil itu benar-benar dalam penilaian kami adalah juga batil gitu. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk meninggalkan kebatilan itu. Karena berapa banyak, Pak, sesuatu yang batil dalam pandangan seseorang tidak batil itu loh. Ya tadi kayak tadi itu misalkan mengada-ada dalam ibadah, dalam hal banyak hal yang sesungguhnya batil, tetapi persepsi kita, penilaian kita tidak bisa menilai, tidak bisa melihat bahwa itu batil, sehingga melakukan kebatilan itu dengan kayak gak didosa gitu, Pak, dengan tanpa dosa gitu. Nah, ini review hadis yang tempo hari yang ke-72, ke-70 berapa kan? 1 ya, 71. Hadis yang ketiga dalam bab takwa kemarin. Demikian kurang 3 menit surupnya. Monggo, ini ada Gong Tai. Mungkin sebelum Gong Tai ada yang lain yang ingin menyambung atau ingin sesuatu sampaikan. Nggih, Pak Seto dan Pak Haji Rebo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan mengada-ada di dalam Islam ini, saya dulu itu ke wilayah naik haji. Makam Rasulullah itu kan ada di Masjid Nabawi ini, dekat. Siapa yang bisa ke Rodoh itu sebelahnya itu, ingat saya, makam Kanjeng Nabi itu kan yang tempat paling tertinggi gitu. Itu melihat itu ada kelihatan Pak, ada ruji-rujinya, ada bisa melihat. Tapi kalau agak lama sedikit diusir. barang.
kalau di Indonesia ini kan lain Pak, yang penting dia wali songo. Cuma banyak yang di situ tambah berlama-lama nginep sampai ngaji. menunggu, ya tidak tahu menunggu atau berdoa. Apakah itu termasuk juga mengada-ada Pak Sabron, penyerahan? Sudah ya. Yang pertama tentang mengada-ada tadi, memang betul itu apabila didapati berdoa yang doanya itu dinisbatkan ke tempat makam, itu ya itu kalau mendoakan makamnya boleh. Nah, misalkan kalau Assalamualaikum ya Rasulullah sambil lalu itu boleh. Jadi mendoakan Rasul keselamatan Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau sudah bermunajat kepada Allah dengan menisbatkan tempat pekuburan itu yang tidak boleh. Yang dibolehkan adalah apabila berdoa kepada Allah untuk yang meninggal itu. Tapi kalau kemudian bertabaruk, berdekat-dekat di situ, bermaksud ingin membawa kemuliaan orang itu untuk mencapai kemakbulan hajat kepada Allah, berdoa di situ memang tidak diperkenankan. Apalagi sampai yang terjadi di Indonesia, bahkan sudah ada yang mengajarkan dengan terang-terangan berdoa ke makam wali itu sesungguhnya adalah meminta atau merayu wali yang mati itu untuk membawakan doanya kepada Allah supaya dikabulkan, karena diyakini wali itu orang yang lebih dekat kepada Allah sehingga doanya akan lebih didengar. Kita titip doa kepada beliau, wali yang sudah meninggal, didoakan kepada Allah. Dianalogikan kalau kita ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan sesuatu, kita harus ke Pak Pratikno dulu, kita harus ke sekretariat dulu, seperti itu. Kita harus lewat menteri dulu. Analoginya seperti itu Pak. Dan ini tidak benar sama sekali. Ini justru justru ini kesirikan gitu, terjadi kesirikan di situ. Ada dalil lagi bahwa wali-wali itu orang-orang soleh itu sesungguhnya tidak mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian orang-orang ini karena dia masih hidup maka dia bisa menyampaikan doa-doa itu. Hidup benar Pak, mereka masih hidup benar, tapi sudah di alam barzah, alam yang sudah dibatasi dengan alam yang lain, sehingga tidak ada komunikasi dengan orang di luar alam. Orang yang ada di dalam kubur bisa jadi hanya bisa berkomunikasi dengan sesama alam kubur, tetapi tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa saling memberi manfaat kecuali doa tadi itu, doanya orang hidup yang kepada orang yang meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal ini sudah tidak bisa menerima proposal Pak. Jadi orang datang ke orang yang dianggap alim karena dia masih hidup dan dianggap dia bisa menyampaikan doa-doa itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi di situ pangkal persoalannya, sehingga di Indonesia itu marak. Ada ziarah wali, ada ya tidak minta kepada wali untuk dikabulkan hajatnya, tidak minta hajatnya kepada wali. Tetapi ternyata hajatnya ini dititipkan kepada wali supaya disampaikan kepada Allah. Ternyata itu sehingga marak di Indonesia itu terjadi ziarah wali 9, sekarang tambah Pak, di Diwe itu ada makam wali Gus Dur ya, jadi ada 10 sekarang. Ada lagi tambahan wali di Bali itu wali berapa begitu di Bali itu ada. Nah, ini pekerjaan para pengusaha travel aja sebenarnya. Paket ziarah wali 7, paket ziarah wali Songo, paket ziarah wali Bali misalnya seperti itu. Nah ini Pak Ji, jadi di situ letak kenapa kok di Indonesia marak. Nah itu kalau dia dikatakan mengada-ada, iya jelas mengada-ada, karena Nabi SAW, para sahabat tidak pernah. Ketika para sahabat masih hidup, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka itu ketika Nabi sudah meninggal, urusan duniawinya, urusannya masih banyak, masih harus berdakwah ke sana, masih harus berperang di jalan Allah. Seandainya itu dibenarkan, tentu ada riwayat, tentu kita temukan riwayat Umar bin Khattab ziarah ke makam Nabi, minta doa, minta didoakan oleh Nabi kepada Allah agar perangnya, agar usahanya, agar pemerintahannya kabul, apa itu sukses misalnya. Tidak pernah ada, sama sekali tidak pernah ada.
Itu ya jadi nggih Pak Haji ngoten. Jadi itu memang perkara yang diada-adakan termasuk bahkan bisa menjerumus ya pasti menjerumus pada kemusyrikan.